Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aep Surahman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Desember 2024, which is itu tahun ini. Selain itu, harta kekayaan Aep Surahman disorot oleh publik yang memiliki harta kekayaan berdasarkan LHKPN yaitu 8,7 miliar rupiah. Selain itu, dia juga ditengarai punya perusahaan konsultan di bidang lingkungan hidup. Mari kita bahas di video kali ini. Selamat datang Reangers di Opini Reang. Di konten Opini Reang kali ini kita akan ngebahas mengenai pelaporan terhadap Sekda Kabupaten Indramayu Aep Surahman mengenai monopoli proyek dan harta kekayaan yang mencapai 8,7 miliar rupiah dan itu hampir menyentuh 9 miliar rupiah. Disebutkan di sini Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Aep Surahman berdasarkan LHKPN dia memiliki harta kekayaan senilai 8,7 miliar rupiah. 8,7 miliar rupiah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai 7,4 miliar. Serta dia juga punya aset bergerak seperti mobil dan sepeda motor. Dan dia mempunyai koleksi mobil mewah berupa Toyota Fortuner senilai Rp515.340.000. Selain itu, dia juga punya Harvey seharga Rp285.930.000 dan hal tersebut cukup besar di harta kekayaannya dimiliki oleh Sekda dan itu hampir menyentuh 9 miliar rupiah. Selain harta kekayaan tersebut disorot juga mengenai kepemilikan perusahaan PT Citra Melia Konsultan. Ini bukan atas nama dia langsung, tetapi menariknya adalah ini atas nama putrinya Sekda itu sendiri. Di sini disebutkan putri kandungnya sendiri ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Sekda Kabupaten Indramayu Aep Surahman ini sebelum menjadi Sekda dia itu menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Dan apa kaitannya dengan perusahaan PT Citra Melia Konsultan? PT Citra Melia Konsultan ini bergerak pada bidang konsultasi AMDAL dan UKL, UPL, kemudian bidang pengelolaan air bersih dan air limbah. Dan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Makanya gue menilai bahwa perusahaan dengan Dinas Lingkungan Hidup ini tentu erat kaitan konflik kepentingannya. Makanya aparat penegak hukum harus menelisik ataupun mengcross-check lebih jauh ya kaitan perusahaan ini terhadap jabatan yang diemban oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu sebelumnya, sebelum menjadi Sekda itu sendiri. Nah, selain hal tersebut, kalau kita melihat pada pemberitaan nasional, kita akan ingat pada persoalan yang menyeret yang pertama itu mahasiswi yang sedang koas, kemudian supir yang melakukan penganiayaan. Di balik hal tersebut, KPK akhirnya menyoroti kekayaan dari orang tuanya ya, yang berharta 9 miliar rupiah. Dan itu tidak jauh dari angka 8,7 miliar kan. Dan apalagi persoalan ini sudah dilaporkan ke KPK sehingga KPK bisa langsung bergerak untuk menelisik harta kekayaan itu sendiri. Kenapa saya meminta KPK untuk mengaudit dan memeriksa harta kekayaan Sekda Kabupaten Indramayu tersebut? Karena dari harta 8,7 miliar kemudian setingkat pejabat sekretaris daerah itu apa iya pendapatan ataupun gaji yang diterima itu sampai saat ini bisa mencapai 8,7 miliar rupiah. Di samping itu, dia tercatat memiliki perusahaan meskipun bukan nama dia. Di sini namanya itu disandang oleh putri kandungnya Sekda itu sendiri.
yang PT-nya bernama PT Citra Melia Konsultan. Selain daripada itu, Sekda Kabupaten Indramayu ini terseret pada persoalan monopoli proyek. Dan di sini disebutkan bahwa Aib Surahman itu diduga memonopoli proyek pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024, di mana proyek-proyek tersebut didominasi oleh kontraktor-kontraktor yang memiliki jaringan tersendiri terhadap Aib Surahman ini. Dan hal tersebut perlu ya dibuktikan oleh aparat penegak hukum untuk diungkap apakah ini harta kekayaannya itu dinilai wajar, hasil dari usaha yang wajar, atau kembali lagi tadi hasil yang tidak wajar. Dan sekali lagi saya ingatkan, di dalam kasusnya Rafael Alun, pejabat pajak itu, dia punya case ataupun Aib Surahman ini mempunyai persoalan atau case yang sama dengan Rafael Alun ya, kurang lebih, di mana Rafael Alun itu memiliki perusahaan bidang konsultan pajak. Dia bekerja di pajak, dia punya perusahaan konsultan di bidang pajak itu sendiri. Dan di dalam persidangan yang menyeret nama-nama yang berkaitan dengan perusahaan konsultan pajak tersebut, direkturnya mengatakan bahwa klien yang didapatkan perusahaan tersebut sudah ada deal di balik itu. Artinya klien yang mempunyai persoalan pajak itu sudah ada pembicaraan dengan Rafael Alun tersebut. Nah, jangan-jangan saya khawatirnya ya mudah-mudahan ini nggak terbukti lah, tapi jangan-jangan hal tersebut terjadi juga persoalannya mirip dengan Sekda Kabupaten Indramayu tersebut. Jadi ketika ada calon kliennya ini mengurus AMDAL itu bermasalah ataupun ada hambatannya di Dinas Lingkungan Hidup, itu akan diarahkan ke perusahaan yang dipimpin oleh putri kandungnya itu sendiri, which is ini adalah konflik kepentingan yang sangat erat, dan KPK harus mengungkap persoalan tersebut. Sudah LHKPN menyatakan bahwa hartanya itu 8,7 miliar dengan bangunan dan aset lainnya dimiliki oleh Sekda tersebut. Dia juga punya perusahaan konsultan di bidang tadi limbah, air, kemudian AMDAL itu. Nah, sangat mungkin terjadi juga pada Sekda ini apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Rafael Alun. Bedanya ini kan di bidang limbah aja gitu, AMDAL, kalau itu kan di perpajakan. Sehingga kuat kemungkinan atau dugaan yang kuat mengarah pada konflik kepentingan tersebut. Sehingga enggak aneh akhirnya ketika seseorang itu mempunyai harta kekayaan 8,7 miliar jika emang punya perusahaan yang ada timbal baliknya dari apa yang dijabat dia itu sendiri. Dan seingat saya, Sekda ini masih mungkin menjabat baru 1 tahun mungkin ya, belum lebih dari 1 tahun itu sendiri. Dan sebelum itu dia menjabat sebagai Sekda Kabupaten Indramayu. Nah, untuk Rangers, apakah harta kekayaan Sekda 8,7 miliar itu dinilai wajar jika melihat penjelasan tadi atau tidak wajar? Silakan tuliskan di kolom komentar kritik, saran, dan pendapatnya. Kemudian apabila suka video ini, silakan klik tombol like dan share video ini seluas-luasnya agar penegak hukum mendengarkan video ini sehingga laporan tadi ke KPK itu bisa dituntaskan. Kemudian dan agar tidak ketinggalan video ini, silakan di subscribe. Dan videonya segini aja. Terima kasih udah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.